Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Halo, selamat pagi. Halo Mas Ari, bisa dengar? Halo, selamat pagi, Rati. Iya, Iya. baik, Gimana Mas, masih lancar ya terdengar. puasanya? Amin, insya Allah. Iya. Mas Ari, ini lagi-lagi ada masalah ya di minyak kita begitu ya. Bagaimana harganya selangit tapi justru isinya disunat begitu. Ini kenapa sih redaksi Kabar Bursa kok ini memilih topik ketika naiknya harga CPO jadi dalih minyak kita disunat ini? Iya, terima kasih, Rati. Redaksi Kabar Bursa dalam portal kabarbursa.com ini mengangkat terkait praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh eh, perusahaan distributor minyak kita. Ini menurut kami cukup penting untuk diangkat karena minyak goreng yang bersumber dari minyak kelapa sawit ini masih cukup banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Artinya baik dari untuk masakan atau untuk kebutuhan bahan baku yang lain, ini minyak kelapa sawit eh, sangat memiliki peran, terutama kalau kita bicara soal minyak goreng eh, yang didistribusikan oleh pemerintah melalui merek minyak kita ini diharapkan sebetulnya eh, memiliki peran dan membantu masyarakat khususnya menengah ke bawah. Nah, di sini eh, minyak kita kembali eh, menjadi sorotan setelah adanya praktik kecurangan yang tidak sesuai dengan takarannya gitu. Nah, di sini sebetulnya kalau melihat dalih yang apa namanya yang diberikan oleh pemerintah eh, menyebut bahwa kalau minyak kita itu dicurangi karena kenaikan harga CPO ini belum tentu sepenuhnya benar gitu kan. Nah, dari sini eh, minyak kita ini sebetulnya eh, harus tepat sesuai diedarkan atau dijual dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Seperti itu, Rati. Kira kalau berdasarkan penelusuran dari redaksi Kabar Bursa sendiri, faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya praktek curang nih dalam distribusi minyak kita? Sebetulnya dalih CPO harga CPO ini naik itu sebetulnya tidak bisa dibenarkan juga ya karena eh, pemerintah ini sudah memiliki apa namanya harga patokan harga yang ditetapkan untuk harga CPO gitu. Misalkan eh, untuk periode Maret ini menurut Kementerian Perdagangan harga referensi komoditas minyak kelapa sawit mentah atau CPO ini sebesar 954,50 US dollar per metric ton. Kalau melihat dari sini, sebetulnya harga ini sedikit turun sekitar 0,10% atau 0,94 US dollar dari periode Februari, periode 1 sampai 28 Februari yang tercatat sebesar 955,44 metrik ton. Kalau melihat dari sini sebetulnya eh, dalih untuk menganggap kecurangan ini akibat adanya kenaikan harga CPO ini masih bisa dibantah dengan data yang ada gitu kan. Kalau misalkan kita melihat eh, kenaikan eh, kecurangan yang terjadi di distribusi minyak kita ini karena banyaknya kebutuhan biodiesel yang menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, di sini menjadi sorotan juga nih. Minyak kelapa sawit ini kan akan banyak dialihkan untuk menjadi biodiesel dan pemerintah telah mengkaji 40% bahkan sampai 50% penggunaan biodiesel pada 2026. Nah, di sini eh, akan berkonsekuensi pada jumlah ekspor yang diperkirakan turun sebesar 20 juta ton pada 2030 atau menyusut 29,5 juta ton pada 2024 kemarin. Ini menurut data
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Nah, di sini juga ternyata berbarengan dengan penurunan produksi di Malaysia. Sekaligus ada faktor lain, yaitu pohon kelapa sawit ini ternyata sudah mulai kehilangan produktivitasnya setelah 20 tahun. Karena ini idealnya harus diganti setelah 25 tahun. Artinya hanya tersisa sedikit, waktu yang sedikit untuk memulai kembali, menanam kembali pohon kelapa sawit menjadi pohon yang lebih memiliki produktivitas. Tetapi di sini perlu dicatat bahwa pohon yang baru perlu waktu sekitar 3 sampai 4 tahun sebelum kembali menghasilkan buah. Dari beberapa data yang telah ada yang kami temukan di sini adalah eh, memang adanya faktor yang saling terkait ya. Jadi di satu sisi memang harga CPO ini turun, tapi dari sisi produksi ini agak sedikit berkurang karena tadi kebutuhan-kebutuhan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, eh, minyak kita memang punya kewajiban untuk mengikuti harga eceran tertinggi, sehingga eh, diduga mereka itu mengakali karena kalau minyak kita dinaikkan harganya pasti akan eh, memicu perdebatan juga. Tetapi di sisi lain mereka eh, memutuskan ternyata memutuskan untuk mengurangi pasokannya. Di sini ada memang harusnya pemerintah lebih mengontrol ya, lebih mengontrol dan mengevaluasi kebijakannya secara komprehensif sehingga praktik kecurangan kalau kita melihat contoh ini eh, harusnya tidak terjadi dan eh, harga CPO ini memang kebutuhan minyak goreng ini memang adalah kebutuhan yang cukup krusial bagi rumah tangga. Jadi tak heran perdebatan minyak kita yang diduga curang ini menjadi naik. Seperti itu, Rati. Ya, berarti kalau melihat fakta-fakta tersebut tadi, memang tampaknya dalih kecurangan karena kenaikan harga CPO ini sekaligus otomatis terbantahkan begitu ya. Sebenarnya diperlukan juga pengawasan yang ketat begitu, apalagi ini kan menjelang Ramadan begitu ya, terkait permintaan juga yang cukup tinggi dan dengan minimnya pengawasan tentunya ini akan menjadi salah satu catatan yang harus diperkuat oleh pemerintah ke depannya. Nah, kira-kira nih dari redaksi Kabar Bursa sendiri, apa sih saran untuk langkah-langkah ke depannya untuk bisa memperbaiki tata kelola dan distribusi minyak kita melihat fakta-fakta tadi? Baik, Rati. Seharusnya pemerintah mulai mereformasi tata kelola produksi dan juga distribusi dari minyak kita ini ya. Sekaligus mengontrol, lebih mengontrol jalur distribusi yang dilakukan langsung oleh negara, seperti melalui bulog, seperti melalui koperasi atau pasar rakyat. Bisa juga mekanisme ini ditambah dengan mekanisme digitalisasi dalam sistem distribusi yang harus dilakukan dan dapat dipantau dengan secara real time. Dari sini eh, pemerintah sebetulnya punya kemauan dulu untuk mereformasi tata kelola produksi dan juga distribusi tersebut. Seperti itu, Ratih. Baik, ada dua catatan penting di sini ya, berarti mengontrol jalur distribusi dan mekanisme digital untuk bisa memantau secara real time. Baik, terima kasih Mas Ari, luar biasa insight-nya dan tentunya sahabat Kabar Bursa yang ingin lebih lengkap begitu ya membacanya bisa langsung saja mampir di kabarbursa.com. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Ratih.